sore teman-teman semua, Sobat Terima, Bapak Ibu yang sudah join di webinar kali ini. Senang sekali nih ya kita bisa rutin hadir gitu membahas topik-topik investasi yang sesuai gitu untuk kebutuhan dan kita punya view investment di tahun 2024 ini gitu ya. Nah, kali ini topiknya kita akan menyinggung sebenarnya di market gitu ya. Kalau dilihat awal tahun ini kan sering banget gitu analis udah mulai memprediksi bahwa hey, sekarang udah zamannya nih masuk lagi ke saham gitu kan. Pasar equity, pasar saham tuh kayaknya bakal outperform. Wah, targetnya banyak lah, targetnya di atas dibikin di berapa 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 gitu kan. Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan bagi mungkin teman-teman investor yang masih pegang bonds misalnya gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah pasar obligasi itu sebenarnya masih prospek gitu? Kalau memang di 2024 ini prospek, karena kan kita tahu ada potensi seperti judul webinar kali ini ya, suku bunga itu kan berpotensi turun di tahun 2024 ini. Nah, itu seharusnya kan membuat pasar obligasi mungkin bergairah kembali. Nah, tapi seberapa besar potensinya gitu kan? Kenapa? Nah, saya udah kedatangan nih narasumber kita ya, Mas Rifan Firmansyah beliau dari Fund Manager Average Asset Management. Nah, apa kabar Mas Rifan? Halo, selamat sore Mas Yogi. Kabar baik Ya, Mas, gimana Mas kabar? baik, baik. Ini moga-moga teman-teman semua yang join juga dalam kondisi baik ya. Nah, nanti kita akan bahas ya Mas tentang tadi Siap. potensi-potensi pasar obligasi di tahun 2024 ini. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, itu bisa mengajukan pertanyaan di kolom Q&A gitu, langsung aja chat pertanyaannya. Nanti untuk 10 penanya terbaik, kita ada 10 item, berarti ada 5 tumbler dan 5 payung cantik ya dari Asset Management gitu. Nanti dipilih pertanyaan-pertanyaannya di akhir sesi gitu setelah pemaparan produk, dan juga mengingatkan teman-teman untuk yang keep update dengan perkembangan di pasar saham, pasar obligasi, kita bisa ikutin market talk ya tiap Senin sampai Kamis jam 8 malam di live IG Trimegah Sekuritas. Nah, ini teman-teman nanti ada tim analis juga ya, seperti mungkin yang biasa pantengin tuh hafal lah ya muka-mukanya gitu kan. Nanti jadi bisa langsung mengikuti perkembangan update-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung balik lagi ke Mas Rifan. Jadi Mas Rifan tadi seperti pertanyaan saya kan gitu, apakah memang pasar obligasi ini lebih baik dibandingkan dengan pasar saham seperti di 2024 tahun-tahun lalu gitu? Karena kalau kita lihat di tahun mungkin ya waktu The Fed itu mulai dia stay, jadi suku bunga tidak hike lagi gitu di Agustus, September, Oktober gitu kan, itu sempat ada goncangan gitu sekali gitu ya, kalau kita masih ingat mungkin di Oktober gitu, kayak berpengaruh tuh ke pasar obligasi, tapi ya pengaruhnya mungkin waktu itu kurang baik gitu kan. Nah, bagaimana nih Mas Rifan untuk di tahun 2024 ini, apakah ada goncangan-goncangan lagi? Terus kalau memang ternyata ke arah yang positif tuh kenapa? Nah, boleh waktu dan tempat saya persilahkan, Mas Rifan. Oke, terima kasih Mas Yogi. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi telah menyempatkan waktu di sore hari ini bergabung bersama kami di webinar di sore hari ini bersama dengan kami Afris Asset Management dan juga Trimegah. Nah, memang jadi topik yang menarik ya di awal tahun ini gitu. Bagaimana kira-kira perkembangan pasar obligasi ya setelah ya sempat gonjang-ganjing dalam beberapa waktu terakhir gitu. Nah, gimana kita lihat dan pandangan kami dari Afris Asset Management terkait dengan pasar obligasi di tahun 2024? Secara umum kami konstruktif karena memang tadi disampaikan ada potensi penurunan tingkat suku bunga, tapi mungkin untuk lebih bisa detailnya izin saya share materi supaya mungkin bisa Ya, lebih boleh. lebih jelas ya melihat dengan datanya gitu. Ya, oke, kelihatan Mas Rifan. Udah aman Mas Yogi? Ya, aman, kelihatan. Ya. Oke. Nah, untuk tahun ini kami dari Afris Asset Management temanya untuk fixed income itu dari hiking ke easing. Artinya adalah bahwa sejak 2000
2022 ya kita mengalami kenaikan tingkat suku bunga sampai 2023 gitu, dan kelihatannya tahun ini policy-nya akan berubah dari kenaikan menjadi penurunan atau easing atau pelonggaran ya. Nah mungkin coba saya sampaikan beberapa datanya. Nah, tapi sebelum ke 2024 mungkin kita bisa flashback sedikit di 2023 gitu ya. Tadi juga disampaikan oleh Mas Jogi sempat gonjang-ganjing di Oktober ya. Padahal dari awal tahun itu sangat baik kinerjanya. Yield terus mengalami penurunan, tapi di bulan mulai Agustus, September, Oktober itu tingkat imbal hasil obligasi mengalami kenaikan kembali ya, karena ada dinamika dari sisi market global ya, juga ada impact dari sisi geopolitical yang terjadi di Timur Tengah. Nah, recap dari 2023 sebenarnya satu dari sisi return ya. Sebenarnya memang 2023 kita lihat ya bagus performance-nya, tapi memang belum terlalu signifikan ya. Kalau kita ingat di 2020 sampai double digit gitu, atau 2019 juga double digit, tapi di 2023 itu kemarin kita secara umum pasar obligasi di Indonesia returnnya itu high single digit sekitar 8% gross ya. Nah, sebagian besar memang kalau kita perhatikan lebih kepada akumulasi kupon ya. Nah, karena kalau kita lihat di chart sebelah kanan ada flattening yield curve, ini artinya apa? Bahwa obligasi itu kurvanya di tahun 2023 cenderung flattening, artinya jadi lebih datar ya. Jadi antara yang tenor pendek dan tenor panjang sekarang tingkat imbal hasil perbedaannya itu tidak begitu signifikan. Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor. Memang salah satunya yang utama adalah karena ada tren kenaikan tingkat suku bunga, dan kita tahu bahwa di Amerika justru malah inverted. Jadi yang tenor pendek tingkat imbal hasilnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tenor panjang. Nah, ini anomali. Harusnya tenor yang pendek itu yieldnya lebih rendah harusnya, karena memang secara durasi dari sisi risiko juga kan lebih rendah ya. Tapi tahun lalu itu agak beda. Nah, ini kalau kita bandingkan di chart sebelah kanan yang garis yang hitam ini tahun 2023, dan kalau kita lihat ada garis yang warnanya ungu ini 2022 akhir. Nah, makanya kurvanya ini agak beda ya, agak anomali. Jadi ada kenaikan yang lebih banyak di tenor pendek di bawah 5 tahun, sementara yang tenor panjangnya sebenarnya relatifly turun dari sisi imbal hasil. Nah, mungkin sedikit kalau misalkan imbal hasil itu berbanding terbalik dengan harga obligasi ya. Kalau misalkan tingkat imbal hasilnya turun, berarti harga obligasinya naik, begitupun dengan sebaliknya. Seperti itu. Nah, di Oktober itu sempat gonjang-ganjing, yield kita kembali ke 7,3. Yang untuk 10 tahun, tenor 10 tahun ke 7,3, padahal sebelumnya di sekitar bulan Juli itu sempat menyentuh hampir 6%, 6,1 something ya. Dan tapi ditutup tahun 10 tenor 10 tahun government bond itu kembali ke sekitar 6,6, 6,5. Nah, itu dari sisi return. Sementara dari sisi volatility sebenarnya juga ya memang ada volatility yang cukup tinggi itu di sekitar Agustus, September, Oktober. Tapi kalau kita lihat secara umum sebenarnya relatively well maintained, karena kalau kita lihat di chart sebelah kiri, volatility kita bandingkan misalkan dengan US Treasury itu obligasi pemerintah kita sebenarnya jauh lebih rendah ya. Memang salah satu penyebabnya adalah karena porsi dari foreigner di pasar surat utang pemerintah kita saat ini tuh cenderung lebih rendah dibandingkan dengan historisnya. Sekarang itu sekitar 15% ya dari total outstanding. Sementara kalau kita bandingkan dengan pre-COVID level itu di angka 38-39% dari total outstanding. Nah, ini yang menjaga volatility kita relatively lebih rendah.
Nah, itu ada tiga hal ya yang terjadi di tahun 2023. Dan salah satu tren di 2023 itu tadi juga disampaikan adanya flattening yield curve ya. Dan ini juga kalau kita lihat sebenarnya tidak terjadi hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara, di hampir semua negara, termasuk di emerging market juga terjadi. Tapi kalau kita lihat misalkan di Brazil ya, di Brazil ini justru dia malah agak lebih steepening karena kalau kita lihat di sini agak lebih steepening di tahun 2023 karena memang dia sudah red cut duluan. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika central banknya melakukan perubahan ya dari sisi monetary policy-nya dari hiking ke cut, maka dari sisi yield curve juga akan kembali normalize. Jadi yang pendek itu cenderung mengalami penurunan seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit summary apa yang terjadi di 2023. Nah, bagaimana dengan 2024? Nah, tema di 2024 itu adanya tren penurunan inflasi. Jadi kalau kita ingat sejak COVID itu kan di mana-mana terjadi inflasi tinggi ya karena ada supply problem dan segala macam. Makanya beberapa central bank, hampir semua central bank di dunia melakukan pengetatan dengan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, di tahun ini inflasi sudah mengalami penurunan. Kalau kita lihat di chart sebelah kanan, ini perbandingan antara tingkat inflasi di beberapa negara sudah juga menunjukkan penurunan. Dan di sisi lain, dari sisi growth, dari sisi ekonomi growth, diperkirakan di tahun ini tuh agak sedikit melambat ya. Karena memang ada efek dari kenaikan tingkat suku bunga yang beberapa waktu lalu dilakukan. Dan juga ada efek dari recovery di Cina itu ternyata agak lebih lambat ya. Dan ini mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia secara umum. Nah, karena inflasinya ini secara umum menunjukkan penurunan, termasuk juga di Indonesia, maka di tahun ini sebenarnya memberikan ruang untuk para central bank untuk melakukan adjustment dari sisi policy-nya ya. Nah, ini yang membuka ruang di tahun ini. Nah, kalau kita lihat misalkan guidance terakhir dari The Fed ya di bulan Desember kemarin, itu menunjukkan bahwa The Fed itu proyeksinya akan memangkas tingkat suku bunga di tahun ini itu sekitar 75 basis 3 kali ya. Dan kita ingat The Fed sudah melakukan kenaikan tingkat suku bunga itu secara agresif ya 2 tahun terakhir itu sekitar 525 basis atau 5,25%. Jadi sudah sangat agresif, sudah sangat tinggi tingkat bunga acuannya dan tahun ini ada potensi penurunan. Nah, sebenarnya pertanyaan besarnya adalah kapan? Kapan dan apakah betul bisa 75 basis gitu di tahun ini. Nah, kalau kita lihat market sebenarnya secara umum melihat di tahun ini mungkin penurunannya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan forecast dari The Fed sendiri. Jadi market expect sekitar 5 kali cut ya, sekitar 125 basis. Dan kalau kita lihat dari di tabel sebelah kanan itu menunjukkan bahwa market berekspektasi penurunan tingkat suku bunga itu akan dimulai Fed meeting di bulan Maret. Nah, apakah benar? Apakah bisa di Maret ataukah bisa mundur lagi? Ini akan tergantung dari perkembangan makro dan ekonomi khususnya di Amerika seperti apa. Kita tunggu nanti di tanggal 31 juga akan ada Fed meeting. Kita lihat nanti guidance apakah The Fed akan memberikan pandangan baru atau seperti apa. Nah, ini cukup penting ya untuk kita closely monitor. Nah, kalau misalkan The Fed tadi dan beberapa major central bank di dunia itu melakukan normalisasi atau
apa mulai melonggarkan ya kebijakan moneterinya. Bagaimana dengan BI? Nah, sebenarnya kalau kita lihat kuncinya itu ada satu yang paling penting adalah di rupiah. Karena kalau kita lihat inflasi kan sebenarnya di Indonesia inflasinya cukup termaintain ya dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan penurunan inflasi di Indonesia itu lebih cepat dibandingkan negara-negara lain, termasuk peers country di Asia. Jadi sebetulnya ada room di situ. Tapi yang paling penting yang harus kita lihat adalah nanti bagaimana pergerakan dari sisi currency-nya. Gitu, apakah currency-nya akan relatif lebih stable lagi atau mungkin akan ada fluktuasi di situ. Karena kalau misalkan dari sisi currency-nya agak lebih beresiko, rasanya si BI tidak akan melakukan perubahan kebijakan yang sangat signifikan. Nah, kami melihat bahwa mungkin BI cenderung akan lebih behind the curve, artinya adalah lebih menunggu apa yang akan dilakukan oleh The Fed. Jadi kelihatannya The Fed cut duluan, baru mungkin BI akan coba assess di situ. Karena perlu melihat efek dari rupiah itu sendiri. Karena kita tahu ya bahwa di tahun ini commodity price yang sebagai salah satu komoditi andalan yang menopang ekspor kita sudah normalize ya, beda dengan tahun lalu, sehingga ini akan berpengaruh pada current account dan mungkin dari sisi fiskal kita. Nah, makanya mungkin dari sisi interest rate cut di Indonesia ruangnya terbuka, tetapi kami melihat mungkin tidak akan sebesar The Fed ya, karena kan pas saat naik juga The Fed sangat banyak ya, 525 basis, sementara di BI itu hanya sekitar 200-an basis gitu. Jadi mungkin untuk cut pun tahun ini roomnya terbuka, tetapi magnitudenya mungkin akan lebih relatif lebih rendah. Nah, salah satu indikator mungkin dari sisi policy adalah dari sisi GWM ya, gear wajib minimum, karena saat ini gear wajib minimum perbankan kita masih tinggi, sehingga ada room di situ untuk diturunkan menurut kami. Dan efeknya apa? Ketika GWM diturunkan, maka liquidity dari sisi perbankan akan kembali ya. Karena kalau kita lihat di chart sebelah paling kanan, ini yang line yang ungu, ini menunjukkan LDR rasio dari bank. Dan ini menunjukkan sudah mulai naik, artinya adalah bahwa liquidity di perbankan sudah mulai tidak selonggar sebelumnya, sudah mulai ketat. Sehingga jika ini GWM-nya diturunkan akan membantu juga dari sisi likuiditas perbankan, dan efeknya bisa positif kembali ke bond market ya. Karena memang perbankan adalah salah satu biggest buyer di domestik untuk surat utang. Seperti itu. Nah, itu dari sisi perkiraan kami dari monetary policy-nya di Indonesia. Nah, tadi kita banyak berbicara terkait dengan surat utang negara ya. Lalu bagaimana dengan corporate bond? Nah, corporate bond apakah di situ ada opportunity? Tentu kami melihat ada opportunity yang cukup besar ya di corporate bond. Yang pertama adalah memang corporate bond ini provide lebih atraktif return kalau kita bandingkan ya dalam sejak 2014 ya, kita tarik datanya dari 2014, annualized return dari corporate bond itu cukup tinggi ya, sekitar 10%, dibandingkan dengan government bond yang rata-rata sekitar 8,5%. Dan kalau kita assess lagi dari sisi resikonya, dari sisi volatility-nya, tentunya corporate bond ini memberikan tingkat volatility yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan government bond. Dan dari sisi durasi juga setengahnya ya, corporate bond itu sekitar hampir 6 tahun, sementara rata-rata dari sisi corporate bond itu sekitar 3 tahunan. Nah, ini yang membuat kami melihat ada opportunity di corporate bond, satu dari sisi return lebih atraktif, dan dari sisi volatility itu cenderung lebih rendah, sehingga memang
bisa dieksplor di aset kelas di corporate bond ini. Nah, memang ada masa-masanya ketika government bond return-nya lebih tinggi dibandingkan dengan corporate bond. Seperti tahun lalu, misalkan tahun lalu itu government bond seperti tadi disampaikan rata-rata gross return itu sekitar 8,7%. Sementara corporate return itu tumbuh sekitar 7%-an, 7,8%. Tapi ada masa ketika misalkan di 2022 ketika volatility cenderung lebih tinggi di government bond. Nah, ini corporate bond lebih outperform. Jadi di 2022 kalau kita lihat di tabel sebelah kanan itu menghasilkan sekitar 6,6% gross return, sementara government bond itu hanya di sekitar 3%-an. Nah, ada masa-masa ketika government bond lebih outperform, ada masa-masa ketika corporate bond lebih outperform. Ini tergantung dari dinamika marketnya. Nah, lalu bagaimana misalkan kalau kita tadi sampaikan tahun ini trennya, narasinya adalah red cut. Nah, bagaimana apakah government bond akan lebih outperform atau corporate bond yang akan lebih outperform? Nah, kita bisa lihat sebenarnya secara historis ya. Kalau kita bandingkan misalkan dengan red cut cycle terakhir di 2019, sebenarnya red cut cycle itu ada di 2019 dari 2020, tapi mungkin kita lebih relevan membandingkan dengan 2019 karena 2020 waktu itu ada COVID ya, jadi agak susah untuk kita bandingkan. Nah, kalau di 2019 di red cut cycle terakhir, ternyata corporate bond juga perform gitu, lebih outperform sekitar hampir 1% sepersen lebih ya, lebih outperform. Tapi ya itu balik lagi dinamikanya akan sangat tergantung dari kondisi pasar nantinya, seperti itu. Jadi kami melihat tahun ini peluangnya tidak hanya di surat utang negara, tetapi juga ada peluang yang terbuka dari sisi aset kelas corporate bond gitu. Nah, apalagi di tahun ini kalau kita lihat dari sisi kreditnya, dari sisi credit risk itu harusnya lebih improve ya. Karena perbedaannya antara corporate bond dan government bond itu ada satu ya, di credit risk. Tentunya di government bond tidak ada credit risk ya, bisa dibilang ya. Sementara di corporate bond kan karena memang issuernya corporate, jadi ada kemungkinan default atau gagal bayar gitu. Itu yang menjadi resiko utama dari sisi corporate bond. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ada improvement dari sisi credit profile-nya. Ini di chart sebelah kanan kita bisa lihat bahwa beberapa waktu terakhir rating dari corporate bond itu cenderung lebih banyak upgrades-nya dibanding downgrade-nya. Artinya bahwa issuer dari corporate bond itu membaik kondisinya, bisnisnya membaik, kondisi keuangannya membaik, sehingga di award, diberi penghargaan ya, quote unquote, dengan kenaikan rating. Rating itu kan sebagai refleksi dari credit risk. Semakin tinggi ratingnya berarti credit risknya semakin rendah. Begitupun dengan sebaliknya. Tapi kalau kita lihat memang ada kecenderungan bahwa post pandemi ini bisnis sudah mulai normalize, issuer obligasi sudah membaik kondisi keuangan dan bisnisnya, sehingga tadi disampaikan ratingnya sudah membaik. Nah, itu salah satu kenapa kita menyampaikan bahwa di tahun ini corporate bond juga suatu hal yang cukup menarik. Dari sisi yield itu cukup baik. Dan yang kedua dari sisi credit risk harusnya tahun ini dan ke depan relatively lebih improve. Nah, mungkin sekilas aja ya bagaimana sebenarnya kita di Afris mengelola credit risk, bagaimana kita melihat issuer obligasi gitu, mengassessnya bagaimana sih, apa sih yang harus dilihat, apa sih yang menjadi key parameternya. Nah, sebenarnya secara umum kita melihat 3 ya. Satu dari sisi industri karakteristik, opportunities dan challenge-nya seperti apa. Yang kedua itu dari sisi bisnis stability dari masing-masing issuer. Nah, ini kita ingin melihat sebenarnya bagaimana bisnis company ini bisa mensupport issuer dalam mengenerate
cash, karena kan penting ya, namanya kita kan beli obligasi corporate itu ibaratnya kasih hutang ya. Nah, kita harus mengakses apakah penerbit obligasi ini bisa balikin nggak nih uangnya, bisa bayar kuponnya nggak gitu, bisa bayar prinsipalnya nggak nanti. Sehingga cash flow analisis itu menjadi sangat penting gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi hal yang kita emphasize di sini. Jadi kita harus melihat dari sisi credit risk-nya ini harus selalu di-maintain. Seperti itu. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa kami melihat ada opportunity dari sisi corporate bond. Nah, kebetulan kami di Afris dalam waktu dekat ini hari Senin tanggal 29 ya, hari Senin tanggal 29 kami akan launching fund baru, yaitu Afris Stable Emerald Fund. Jadi objektifnya adalah fund ini diharapkan bisa mengenerate attractive return dan sustainable, tapi juga dari sisi volatility-nya bisa lebih terjaga. Tentunya aset kelas yang kami pilih strateginya adalah dari sisi corporate bond ya, dan sebagian sebagai cash buffer. Nah, terkait dengan aset alokasi, misalkan gimana sih strateginya dalam memilih issuernya gitu. Jadi nanti akan seperti apa portfolio construction-nya. Nah, untuk stable fund ini memang akan didominasi oleh issuer dengan rating di bawah double A sampai single A. Jadi mungkin itu akan menjadi core-nya, akan menjadi core underlying-nya sekitar 50-65%, karena kita melihat ada opportunity dari sisi credit spread-nya. Credit spread itu artinya ada premium dibandingkan dengan rating yang lebih misalkan di triple A gitu, karena triple A sekarang return-nya nggak beda jauh dengan government bond, jadi tidak begitu tinggi ya imbal hasilnya. Nah, tetapi kita juga ada alokasi di triple A dan double A rating dengan lebih quality issuer. Nah, tujuannya adalah sebagai liquidity buffer. Termasuk juga nanti kita akan maintain cash level ya sekitar mungkin 5-10% untuk cash buffernya. Tapi yang menjadi core adalah ratingnya, rating single A seperti itu. Karena kita harapannya adalah bahwa portofolio ini bisa mengenerate return sekitar 6,5-7% net ya per tahun seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa peers yang ada di market, target 6,5-7% itu cukup atraktif sebenarnya ya, seperti itu. Dan dari sisi durasi, dari sisi corporate bond itu kita maintain mungkin di sekitar 3 secara average, bisa kita manage sebenarnya bisa slightly di atas 3 tahun untuk beberapa issuer tertentu. Sebenarnya nanti kita blend dan secara target durasi dari portofolio ini sekitar 3 tahun ya, untuk memaksimalkan return dan juga sebagai penjaga dari volatility-nya seperti itu. Nah, itu dari sisi update ya, kita coba taking opportunity ya, mumpung masih di awal, cycle-nya belum mulai, red cut-nya belum mulai. Jadi kita play momentum saat ini. Jadi kita coba launch new fund di awal tahun dengan harapan bahwa ada story dari red cut ya. Seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran ya bagaimana sih portfolio construction-nya lebih detail. Nah, tentunya kita mengharapkan return yang relatively lebih sustainable. Jadi strategi utamanya adalah lebih ke credit play ya. Jadi kita bagaimana menseleksi issuer corporate dengan high yield atau high accrual interest-nya supaya bisa sebagai buffer ketika ada perubahan harga bond itu sendiri gitu. Nah, target sektornya kita melihat ada transportasi, karena kita melihat setelah post pandemi ya orang mobilitas sekarang sudah sangat normal, sehingga
seharusnya company-company yang bergerak di transportasi sudah improve dari sisi kredit profilnya. Lalu ada finansial, bisa bank, bisa multi finance. Kami suka dengan bank subdebt karena dengan subdebt sebetulnya ratingnya kan 2 notch di bawah, yieldnya lebih tinggi, tetapi secara kredit profile sebenarnya kan merujuk ke banknya itu sendiri gitu, ke senior debt-nya. Lalu ada beberapa sektor juga yang kita coba explore dan kita melihat fundamentalnya cukup baik, adalah seperti power generator gitu atau energi. Properti juga kami melihat ada opportunity improvement dari beberapa property company, dan tentunya ada basic industrial ya. Tentunya pemilihannya itu nanti kita akan melihat champion di masing-masing sektor ya, sehingga dari sisi credit risk-nya bisa juga dijaga. Karena kan return penting, tetapi yang paling penting juga kita harus jaga dari sisi profil resikonya itu sendiri. Mungkin itu Mas Joki, saran singkat kami terkait dengan market dan juga rencana fund kami ya. Oke, thank you Mas Rifan penjelasannya. Sebenarnya ini menarik ya, dengan tadi dipaparkan kan penerbitan Average Stable Emerald Fund ini tanggal 29 Januari itu estimate return-nya itu 6,5-7%. Kalau memang kita compare balik lagi ke IHSG lah, misalnya banyak yang prediksi ke 76, 77. Sebenarnya toh sama mungkin ya, juga return-nya IHSG sekitar mungkin 6%, 7%. Tapi perbedaannya memang obligasi ini kan sebenarnya lebih stabil, tadi yang seperti udah dipaparkan Mas Ivan. Apalagi kalau kita compare sama pasar saham yang wah itu volatility-nya udah inilah advance banget kan. Jadi untuk mungkin Bapak Ibu yang mengincar, oke lah kita punya target untuk pertumbuhan portofolio gitu kan di tahun 2024 dengan ada katalis positifnya, tapi juga ada reason yang reasonable gitu kan. Nah, stabil pula, ini salah satu yang bisa menjadi bahan pertimbangan gitu ya untuk masuk dalam portofolio. Oke, kita masuk ke pertanyaan Q&A, kayaknya dari teman-teman juga udah banyak gitu ya. Aku mulai lihat pertanyaannya satu-satu dari pertanyaan yang pertama ya, dari Pak Hendro Hartono. Mungkin ini pertanyaannya lebih yang ke basic dulu Mas Rifan. Kayak sebenarnya pertanyaan dari Pak Hendro ini gini, apakah dengan suku bunga turun itu akan menurunkan resiko default atau gagal bayar ya di pasar obligasi yang justru akan menggairahkan pasar obligasi. Nah, itu karena itu nggak sih reasonnya gitu, pasar obligasi bisa bergairah gitu? Ya, iya Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Memang ketika tingkat suku bunga mengalami penurunan, tentunya cost of fund dari company itu juga mengalami penurunan ya Pak. Jadi beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan itu juga menjadi cenderung mengalami penurunan, apalagi jika memang struktur dari hutang perusahaan itu misalkan ada yang apa tidak flat gitu ya, ada yang variabel bunganya. Nah itu akan sangat menguntungkan, sehingga ketika tingkat suku bunganya itu turun, maka burden cost yang harus ditanggung oleh perusahaan itu menjadi lebih rendah ya. Jadi kemampuan perusahaan dalam mengenerate cash itu akan lebih tinggi seperti itu, karena yang biasanya dialokasikan misalkan untuk bayar hutang, let's say misalkan 10 gitu ya, sekarang bayar hutangnya cuma 8. Jadi cash reserve dari masing-masing company itu bisa lebih besar, dan itu bisa digunakan untuk kegiatan lain, misalkan reinvest dan segala macamnya untuk mendukung pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Ini seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu juga membantu memperbaiki cash flow perusahaan itulah ya, menjadi lebih baik di saat suku bunga ini turun gitu. Oke, semoga terjawab ya. Pertanyaan berikutnya nih, nah ini dari Pak Iwan Gozali.
teknis juga nih, mungkin awam juga banyak yang Hmm. mempertanyakan. Jadi saat suku bunga ini turun, sebenarnya yang dipilih itu obligasi pemerintah atau obligasi korporasi sih yang lebih baik. Nah, ini galau mungkin. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan pertanyaannya, Pak. Nah, tadi kita ada tuh di slide. Sebentar saya cari lagi. Nah, yang ini. Hmm. Nah, memang ada kalanya ketika tingkat suku bunga turun ini government bond yang lebih outperform ya, lebih baik returnnya gitu. Seperti yang terjadi misalkan di 2017 juga pada saat itu ada red cut cycle. Jadi ketika itu government bond-nya di hampir 17% total returnnya. Tapi corporate-nya juga menarik, sama-sama double digit sebenarnya di 14% gitu. Tapi di 2019 tadi disampaikan ternyata corporate bond-nya yang lebih menarik gitu, yang lebih menghasilkan return yang lebih tinggi. Karena memang by nature ya volatility-nya sih bedanya. Volatility dari government itu bisa sangat tinggi ya. Kita ingat tahun lalu misalkan sampai bulan Juli return-nya luar biasa gitu. Tapi seketika langsung turun lagi. Walaupun secara annualnya jadi cukup baik juga sekitar 8% ya. Nah itu sih memang dari sisi return harusnya baik corporate bond maupun government bond dapat benefit ya dari tren penurunan tingkat suku bunga ini seperti itu. Tapi untuk corporate bond mungkin ada faktor lain. Yang pertama tadi ada credit risk-nya seperti apa, trennya seperti apa sih gitu. Misalkan di tahun ini kalau kita melihat tadi disampaikan juga kredit profilnya harusnya lebih baik ya gitu tahun ini karena setelah pandemi ini banyak bisnis yang lebih sudah normal lah saat ini gitu. Terus juga mungkin ada hubungannya juga dengan tentunya dengan supply dan demand ya. Seberapa banyak misalkan corporate bond yang isu gitu di tahun tersebut dan bagaimana demand-nya seperti itu. Jadi dua-duanya bisa perform Pak. Jadi tinggal nanti paling biasanya sih dikit-dikit sih antara corporate bond government bond. Cuma itu satu hal yang mungkin jadi keunggulannya corporate bond adalah dari sisi volatility-nya. Volatility-nya agak lebih terjaga sih. Oke, berarti kata kuncinya kan yang mencari stabilitas, nah itu lebih ke corporate bond. Corporate bond. Betul. Karena dari tadi tingkat return mungkin mirip-mirip. Mirip, gitu. Ya. Oke, berikutnya ini pertanyaannya kalau tadi tentang return-nya sebenarnya ini menarik ya tentang flow. Jadi pertanyaan dari Pak Andi, dampak dari penurunan suku bunga acuan di Amerika, the Fed ini terhadap arus modal asing ke pasar obligasi Indonesia tuh seberapa besar gitu? Apakah Indonesia akan jadi negara tujuan investor asing tersebut? Jadi mungkin kayak logikanya gini, Mas Irfan, kalau ada supply demand kan, kalau supply lebih banyak, harga jadi bagus dong, harga obligasi jadi untung dong. Nah, apakah itu kejadian gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau kita bicara tentang flow ya, biasanya flow asing itu masuknya ke SUN, surat utang negara. Sangat jarang asing masuk ke pasar obligasi kita melalui corporate ya, sangat jarang karena ya itu tadi mereka harus melihat dari sisi credit risk-nya. Nah, kalau kita bicara misalkan di tahun 2020, 2021, 2022, itu flow asing sangat masif. Outflow, jadi keluar sekitar 300 triliunan dalam 3 tahun itu. Nah, di tahun 2023 itu sudah mulai balik. Jadi di tahun 2023 itu flow asing sekitar 80 T lah, 1 tahun. Tapi itu belum ibaratnya jadi uang yang keluar yang 3 tahun terakhir dari 2020 pas pandemi itu belum balik semua sebenarnya. Jadi potensi demand dari asing harusnya juga sangat prospektif ya di tahun ini. Karena bisa dibilang asing sudah under own di surat utang negara kita. Nah, kenapa Indonesia bisa menjadi salah satu yang target ya untuk asing mengakumulasi
Sun kita adalah dari sisi yield-nya. Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan peers country yang lain, misalkan yang triple B itu Filipina, Thailand, India gitu ya. Nah, Indonesia masih bisa dibilang masih cukup menarik dari sisi yield return-nya. Jadi once misalkan dari sisi globalnya nanti setelah ada Fed pivot gitu ya, stop menaikkan tingkat suku bunga secara resmi gitu, sudah mengannounce, biasanya risk sentimennya itu naik lagi, risk on lagi. Nah, ketika risk on itu ada kemungkinan bahwa asing mulai masuk lagi ke emerging country. Nah, salah satunya di Asia, Indonesia menjadi salah satu market yang atraktif gitu. Tapi balik lagi tadi, biasanya asing itu masuknya ke Sun ya. Oke, berarti dampaknya sebenarnya ke corporate bonds itu less likely lah ya. Iya. Tidak terlalu langsung berdampak. Oke, nah kalau tadi pertanyaannya kan sebenarnya galau tentang obligasi negara apa pemerintah nih. Sekarang pertanyaannya galau lagi nih Pak Dewono nih, tentang kalau penurunan suku bunga ini terjadi memanfaatkan momentum itu, sebenarnya obligasi tenor panjang atau pendek sih yang diuntungkan? Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Mas Rifan. Oke, kalau kita berbicara yield curve ya, kurva obligasi. Jadi obligasi itu kan, misalkan kita bicara obligasinya negara ya, Sun, kan tenornya banyak, dari kurang dari 1 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, untuk yang tenor pendek kan harusnya resikonya lebih rendah ya. Makanya secara return harusnya lebih kecil dibandingkan dengan tenor panjang. Tuh. Sorry. Jadi kita melihat ada ibarat istilahnya ada durasi ya. Durasi bondnya berapa tahun gitu. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang lebih panjang. Nah, mana yang paling diuntungkan dengan adanya rate cut gitu ya. Mungkin saya akan balik lagi ke slide di awal tadi. Ini. Nah, di slide ini yang sebelah kanan, grafik yang sebelah kanan ini memperlihatkan bahwa kurvanya ini sekarang sudah cukup flat ya, cukup flat. Jadi yang panjang sama yang ini yang panjang, yang pendek, ini bedanya nggak jauh gitu, nggak jauh. Ini kenapa terjadi? Sebenarnya ada 2 hal. Satu, ada yield control dari BI. Jadi pada waktu tahun lalu ketika kenaikan tingkat suku bunga, BI itu melakukan kontrol. Jadi lebih menahan yang panjang, tapi yang pendeknya BI agak unload gitu dari bukunya BI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah tahun lalu perbankan itu net sell di surat utang negara. Nah biasanya perbankan itu exposure di Sun yang pendek, 5 tahun ke bawah. Nah dengan di satu sisi tadi ada yield control dari BI, dan di sisi lain the biggest buyer-nya di domestik itu bank juga jualan gitu. Makanya yang panjang ini agak naik. Tapi ini juga inline dengan tren yang terjadi di negara lain, termasuk di US gitu. Yang pendeknya itu lebih naik. Nah, apa yang terjadi ketika misalkan tahun ini ada rate cut? Nah, prediksi kami adalah yield ini akan kembali normal. Jadi yang pendek ini mungkin akan turun lebih banyak gitu dibandingkan dengan yang panjang. Jadi kalau kita lihat nih yang pendek misalkan ini 1 tahunan ya. 1 tahun tuh dulu di Desember 2022 itu cuma 5% yieldnya. Nah, akhir 2023 itu hampir di 6,5%. Jadi ada kenaikan 1,5% sini yieldnya. Balik lagi tadi, yield itu terbalik dengan harga. Jadi kalau yieldnya naik, harganya turun. Kalau yieldnya turun, berarti harganya naik gitu. Nah ini yieldnya naik, berarti tahun lalu Sun yang di tenor pendek ini harganya turun. Nah kami melihat ada potensi ini akan normalize. Jadi dipertimbangkan ya untuk Sun yang kalau mau masuk Sun ya di yang pendek menurut kami sih.
di Oke. bawah 5 tahun. Karena dari sisi resiko volatility juga sedikit lebih rendah gitu. Oke, nah kalau ngomong tadi kan sebenarnya lebih ke gimana dia potensi menutup gap gitu ya, Mas Rifan. Gue jadi tertarik Hmm, dengan yang label di sebelah kiri itu. Kalau kita bandingin government bonds kita, Indonesia hmm, sama Amerika, hmm. itu spreadnya itu sebenarnya yang normal tuh dia akan sekarang lebih kemana nih? Karena kan average-nya itu spreadnya tuh 500 bips gitu ya. Nah, kita Betul, betul. akan lebih mengejar spreadnya segitu dari yang sekarang 240 bips ini. Hmm, hmm, Jadi dia bonds kita akan ikut turun nanti hmm. mendekati atau gimana gitu. Dia akan ikut turun atau naik gitu untuk menjaga spreadnya. Apakah spreadnya misalnya kembali ke 500 atau spreadnya Iya, justru memang normal kayak sekarang gitu. oke, oke. Baik, menarik. Kalau kita lihat ya, spread itu perbandingan beda antara imbal hasil di Indonesia dengan di US. Sama-sama 10 tahun tenornya. Nah, ini biasanya jadi salah satu indikator sebenarnya. Nah, beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir itu memang spreadnya jadi lebih kecil. Artinya bahwa pada saat US Treasury itu naik di tahun lalu dari sekitar di bawah 3% sampai 4% lebih, tapi di Indonesia sendiri kejaga, jadi nggak ngikutin gitu. Si US naik banyak, yang yield di Indonesia itu nggak begitu ngikutin. Makanya perbedaan atau selisih atau spread kita bilang itu mengecil tadi. Dulu sebelum pandemi itu betul tadi disampaikan rata-rata itu 500 basis atau 5%. Jadi kalau misalkan US Treasury 2%, Indonesia itu 7% pada saat itu. Tapi belakangan yield spread-nya turun ke 200 basisan, bahkan sempat di 100. Jadi ketika US Treasury-nya naik, kitanya enggak gitu. Nah, makanya jadi lebih narrow. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena di tahun lalu domestik kita, makro fundamental domestik Indonesia itu bisa dibilang baik. Satu misalkan tadi kita tuh sebenarnya tahun lalu terselamatkan gara-gara komoditi ya, komoditi price call segala macam tuh naik, jadi ekspor kita naik, jadi current account kita bagus gitu. Terus fiskalnya, penerimaan negaranya juga baik. Jadi domestik ekonominya baik. Jadi ketika peers country itu sedang kewalahan gitu ya dengan kenaikan komoditi, kita malah dapat berkah gitu ya. Makanya secara fundamental ekonominya baik. Nah, itu di award oleh market. Jadi kita dihargai ya oleh market. Jadi ini bagus nih makronya, makanya yieldnya itu nggak ikutan ngejar dengan Amerika. Nah, ke depan gimana? Apakah akan balik ke 500 basis atau enggak? Nah, perkiraan kami mungkin nggak akan lagi di 200 basis. Mungkin akan agak naikkan. Tapi rasanya balik ke 500 juga enggak sih. Gitu. Karena kalau kita lihat struktur ekspor kita kan sudah berubah ya sekarang. Lebih banyak barang jadinya gitu. Kalau dulu kan barang tambangnya barang tambang yang masih mentah gitu ya. Jadi value added-nya itu nggak ada. Nah, sekarang itu udah agak beda struktur ekspornya. Nah, tapi dari sisi commodity price kan juga udah nggak setinggi dulu gitu, udah nggak setinggi tahun lalu. Makanya current account-nya mungkin nggak akan sebagus tahun lalu gitu. Nah, mungkin ya di maintain di sekitar 270-300 basis mungkin di tahun ini harapannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, tapi mungkin akan tetap lebih rendah dibandingkan dengan pre-pandemic level gitu. Oke, berarti dengan spread yang kurang lebih masih more or less, tapi kalau memang penurunan yield Amerika itu terjadi, potensi Iya, yield Indonesia juga akan turun turun. gitu ya, dan Iya, akhirnya betul. harga obligasi naik berarti kan berbanding Betul. terbalik. Oke, ini pertanyaan lanjutan Mas dari
Apa ya? Oh, dari Bu Feni nih. Nah, ini kaitan dengan yang lagi hype sekarang, pemilu. Nah, tahun ini Ya, kan makin dekat nih, 14 ya, Februari, Stefan. Sebenarnya ya. apakah ini nanti bisa menyebabkan volatilitas di pasar obligasi? Ada pengaruhnya nggak nih, Mas? Oke, oke. Obligasi itu sebenarnya memang relate-nya ke makro ya, makro fundamental, makro policy-nya seperti apa gitu. Nah, bagaimana nanti apakah misalkan jadi lebih volatile atau enggak itu mungkin tergantung market akan menilai siapa sih tim ekonominya di kabinet baru. Nah, Oke. kira-kira apa yang akan dilakukannya misalkan. Jadi misalkan kalau ada kandidat yang menang gitu ya dan tim ekonominya lebih ekspansif. Lebih ekspansif dalam arti fiskal spendingnya dinaikin untuk misalkan untuk mensupport pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalkan ini terjadi, fiskalnya menjadi lebih agresif, artinya bahwa defisit fiskalnya mungkin bisa lebih lebar. Nah, fiskal defisit ini kurang gitu, artinya uangnya kurang, jadi spending lebih besar dibandingkan dengan revenue-nya, dengan penerimaannya. Nah, ini harus di-finance, harus dicari pendanaannya. Nah, pendanaannya biasanya dari obligasi. Nah, ketika kebutuhan pendanaan menjadi lebih besar, maka supply obligasi akan bertambah. Nah, ini yang akan mempengaruhi terhadap dinamika market. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada pasangan yang menang dan mereka masih melihat kita jaga fiskalnya gitu di level yang seperti sekarang, nggak jauh-jauh seperti sekarang, rasanya sih impact-nya nggak signifikan ya gitu. Kalau dari sisi political issue juga rasanya nggak sih ya. Karena tahun ini kita udah ngelewatin 2014, 2019 ya, waktu itu kayaknya lebih ramai gitu ya, tapi ramainya juga kayaknya di medsos aja gitu. Nah, tahun ini sih sebenarnya kayaknya agak lebih kalem sih gitu. Lebih tone down lah ya, lebih Kecuali misalkan ada amit-amit gitu ya, ada tiba-tiba ada kerusuhan atau apa, nah itu mungkin akan berpengaruh signifikan terhadap market. oke. Ya, kita lanjut lagi, Mas Rifan. Thank you tadi jawabannya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Putu. Bagaimana ketersediaan dan kualifikasi dari corporate bonds, ini kan yang nantinya Hmm, menjadi basis dari Average Stable Fund ini, ya, di market saat ini guna pemenuhan portofolio reksadana dari Average, ada strategi khusus nggak? Mungkin tadi udah di-elaborate kan cara pemilihannya, mungkin ya. lebih ke contoh, kalau boleh sekalian contoh gitu Mas Rifan. Hmm, Apa sih bonds yang lagi diincar gitu misalnya dengan tadi kriteria tadi gitu. oke. Coba saya kembalikan slide-nya tadi ke bagian credit risk. Oke. Nah, ini. Uh, um, jadi dalam melakukan pemilihan tadi kita sangat fokus ke cash flow generation dari satu company ya. Jangan sampai perusahaan itu gagal bayar gitu, nggak bisa bayar bunganya, nggak bisa bayar prinsipalnya gitu. Nah, beberapa sektor yang tadi kita sampaikan adalah, gimana ya tadi? Ini, kita suka dengan transportasi, salah satunya mungkin yang bisa diincar itu KAI ya. KAI dengan sekarang kan sudah sangat normal gitu ya, dan kondisi perusahaannya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pandemi, karena pas pandemi ya orang nggak jalan-jalan, siapa yang mau naik kereta api gitu ya, akhirnya kondisi keuangannya tahun ini kita bisa target untuk masuk ke portofolio kami. Terus ada juga misalkan dari yang kita suka juga dari basic industrial. Basic industrial ini salah satunya adalah Alp ya. Ada Pulp Company, mungkin kita sama-sama tahu the biggest pulp company di Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi juga di dunia ya, mungkin urutannya ketiga kali sekarang secara combine capacity-nya. Yang juga cukup aktif di market, di primary market, sering melakukan issuance dengan yield yang sangat atraktif, 10%-an.
Kalau kita lihat dari sisi kredit profilnya masih sangat baik. Kita lihat misalkan cash flow operationnya masih positif cukup besar, konsisten. Dan di sisi lain dari sisi leverage-nya, karena ini penting juga ya, leverage itu kita lihat profil hutangnya seberapa banyak sih gitu. Hutangnya berapa banyak, terus kalau kita bandingkan dengan asetnya itu berapa banyak hutangnya dari aset gitu atau dari equity-nya. Nah itu sebenarnya secara leverage-nya improve gitu. Jadi company ini growing gitu. Profitnya tambah bagus, cash flow-nya tambah bagus, walaupun misalkan hutangnya secara amount lebih banyak, tapi secara relatif terhadap kondisi company ini masih sangat bagus gitu. Terus kita juga bisa melihat power ya, misalkan power generator, tentunya ada PLN kita bisa sangat confident untuk masuk misalkan di atas 5 tahun untuk mengenhance yield-nya gitu. Atau kita juga bisa lihat power generator yang lain yang juga cukup bagus ya, karena power ini stable cash flow-nya. Jadi dia jual ke PLN, nah PLN beli, itu stable cash flow-nya. Nah kita suka juga. Lainnya ada properti juga dengan narasi red cut ini harusnya juga lebih benefit dari sisi bisnisnya, karena ketika bunga rendah biasanya pembelian properti itu naik gitu. Jadi itu akan mengimprove profil bisnis dari property company seperti itu. Tapi balik lagi tadi juga telah disampaikan, kita tidak ibaratnya jadi kita nggak sporadis semua property company kita beliin gitu. Semua transportation kita beli, enggak. Tapi kita coba pilih company-company yang memang kita anggap champion di sektornya. Ratingnya mungkin relatively ya double A, single A gitu, is okay. Tapi dia sebagai yang bagusnya di sektor itu gitu. Terkadang company dengan rating kecil itu bukan berarti jelek juga gitu. Kadang ratingnya itu misalkan terkendala dari sisi sektor. Misalkan sektor cyclical gitu ya. Itu biasanya ratingnya agak lebih rendah gitu dibandingkan dengan sektor misalkan finansial. Seperti itu sih Pak. Oke, ya. Nah, ini lanjut lagi Mas Ivan. Kalau misalnya tadi kayak pemilihan portofolionya ya, penempatannya kan karena fund ini baru gitu. Nah, pertanyaan dari Bu Iki nih, kayak misalnya apakah itu nanti artinya portofolio awal itu diisi dengan bonds-bonds yang dibeli di secondary, maksudnya udah berjalan, atau menunggu bonds-bonds baru gitu. Yang which is kalau menunggu bonds baru kan sebenarnya kemungkinan kan bukan rating, bunganya mulai adjust turun kan. Nah mungkin strateginya gimana tuh penempatan awalnya gitu Pak? Oke. Strateginya bisa dari dua sih, baik bisa dari primary, dari isuan baru, maupun dari secondary. Nah sebenarnya kadang kita juga suka dapat offer gitu ya, di secondary market yieldnya relatively masih cukup oke juga gitu sebenarnya. Nah mungkin saya mau coba tunjukkan satu chart lagi terkait dengan issuance. Nah ini mungkin ini dulu deh. Nah ini di corporate bond itu ada namanya credit spread. Jadi credit spread itu sebenarnya risk premium yang diminta oleh investor gitu ya. Jadi kalau misalkan credit spreadnya 200 basis gitu, artinya untuk tenor 3 tahun, artinya si investor corporate bond itu minta 3% lebih tinggi dibandingkan dengan government bond yang sama tenornya 3 tahun juga gitu. Jadi kalau misalkan government bondnya 3 tahun, let's say misalnya 5%. Jadi untuk tenor yang sama 3 tahun dengan risk premium 200 basis gitu, maka yieldnya di corporate bond itu 5 plus 2, jadi 7%. Nah, ini ada chart yang cukup menarik. Sebenarnya kita tarik data lumayan panjang ya, dari 2009. Dari udah melalui beberapa cycle. Nah, kalau kita lihat credit spread ini pernah hiking di sini, pernah naik banyak di sini. Artinya bahwa ini menunjukkan investor itu meminta premium yang lebih besar. Misalkan ini yang garis yang hijau
single A ya, single A rata-rata di credit spread di single A untuk 3 tahun. Dari 300-an basis itu pernah naik sampai di atas 450 basis. Nah, ini juga sama, yang merah ini double A, yang biru triple A. Pernah spiking di sini. Nah, ini agak anomali karena saat pandemi. Jadi ketika ada pandemi, kredit risknya naik, makanya normal jika investor meminta lebih premium di sini. Nah, tapi kalau kita lihat nih di yang saya tandain kotak merah, ini pada saat rate cut di 2017 dan di 2019. Nah, secara kredit spread sebenarnya ini nggak begitu turun ya, relatively stabil nih. Double single A misalkan sama-sama aja di sekitar berapa, 320-330 basis. Terus double A juga relatifly sama gitu ya. Triple A ya turun dikit sih, nggak signifikan gitu. Ini 2017. Di 2019 sempat ada turun. Nah, tapi single A-nya naik lagi. Untuk yang double A sama triple A ini agak turunan tapi nggak banyak juga. Ini artinya bahwa memang ketika rate cut cycle, secara umum yield corporate agak sedikit turun. Nah, ini mungkin lebih jelasnya di tabel ya, tabel sebelah kanan. Di 2019, dari 2018 ke 2019, yieldnya cenderung turun. Baik itu government bond yang ini, maupun corporate bond, seperti ini. Corporate bond yang triple A, double A, single A, turun. Tapi kalau kita lihat, dari tahun 2014, single A ini premiumnya lumayan ya. Lumayan banyak lah. Gitu. Kalau zaman dulu nih triple A sama single A ini nggak beda jauh gitu. Misalkan di 2015 sama-sama 10%-an gitu. Tapi sekarang sudah cukup jomplang antara triple A dan single A-nya. Tapi kalau kita lihat secara historis masih cukup atraktif di atas 8%, bahkan 9% untuk single A. Jadi secara umum memang dengan nanti ada penurunan tingkat suku bunga misalkan, memang cost of fund akan turun. Artinya yield atau kupon new issuance juga akan sedikit turun. Tapi tetap untuk yang single A masih cukup relatif atraktif ya. Double A pun seperti itu, masih 7,7, 7,6 masih baik sih menurut kami gitu. Jadi bisa sourcingnya bisa dari secondary, bisa dari primary. Nah, dari primary keuntungannya adalah memang biasanya yieldnya agak lebih baik ya dibanding dengan secondary gitu. Jadi kita combine nantinya seperti itu. Oke. Nah, itu nanti strateginya sudah dijelaskan lah, cukup mendalam ya. Nih melanjut lagi tentang sedikit lagi nih tentang portofolio. Nyambung lagi, soalnya aku baca pertanyaan dari Bu Feni Jayanti Natsir nih. Ya. Dia kan melihat alokasi asetnya itu 50-65% di rating E. Nah, tanyanya kenapa hanya mengambil persentase yang lebih sedikit? Kenapa tidak di 80% biar imbal hasilnya lebih besar? Nah, kenapa angkanya segitu gitu? Itu baik. Kalau memang dikatakan cukup rating A juga sebenarnya bagus kan gitu kan? Betul. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Kenapa nggak langsung agresifin aja gitu ya? 90%, 80% di single A gitu. Bisa sih. Tapi tadi selain return, objektif kita juga kan maintain resiko ya. Dengan kita spread out, tidak semuanya di single A gitu. Jadi kita alokasikan juga ada beberapa persen, misalnya 10-25% di cash dan di high grade corporate triple A sama double A rating gitu ya. Tujuannya apa? Satu, itu untuk menjaga risiko portofolio secara keseluruhan gitu. Karena kita tadi sampaikan single A itu kan secara risk profile-nya lebih tinggi dibandingkan dengan rating-rating yang triple A atau double A gitu. Yang kedua, objektifnya adalah untuk sebagai cash buffer. Mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa single A rating itu liquidity-nya lebih tipis. Jadi misalkan kita mau jual gitu ya, itu nggak banyak
Jadi orang yang appetite sama gitu misalkan. Walaupun company sebenarnya bagus gitu loh. Jadi liquidity-nya agak lebih tipis gitu. Makanya kita harus maintain aset dengan liquidity yang lebih baik. Misalkan tadi di triple A, di double A, supaya apa? Supaya kita bisa maintain liquidity needs-nya. Suatu saat Bapak Ibu misalkan investor mau narik lagi uangnya, nah kita harus jual kan, harus jual barangnya. Nah itu akan lebih mudah jika kita punya alokasi di high grade corporate bond-nya. Seperti itu. Oke, nah semoga terjawab ya Bu Feni ini kayaknya dia lumayan moderate to high gitu Oh, risk hai. profile-nya. Nggak apa-apa sih. Oke, Mas Rifan, ini pertanyaan lagi dari Azizia Karimasari. Tadi kan oke disebutkan Oke. Stable Emerald Fund memiliki indikatif net return 6,5 sampai 7% per annum per tahun. Apakah ini artinya net return-nya dijamin? Nah, mungkin ini perbedaannya ya. Ya. Sekalian penjelasan apa sih itu reksadana pendapatan tetap. Nah, terus sudah gitu, apakah ini juga ada jaminan atas free risk gagal bayar? Oh, mungkin maksudnya jadi kalau gagal bayar, kenapa juga? Apa yang terjadi sih? Mungkin fund manajernya akan melakukan apa misalnya? Ya. Mungkin lebih ke arah sana. Dan kemudian ini sifatnya sustainable, bisa di hold atau dijual kapanpun, atau seperti terproteksi. Mungkin kalau yang terakhir ini open end fund ya. Jadi artinya Ya. Ibu Asisia bisa beli, jual kapanpun, Ya. anytime, Betul. tidak ada lock period. Jadi Betul. di kita pun Trimegah sebenarnya jual beli itu tidak ada fee subs dan redemption, jadi semua udah net. Nah, oke, menjawab tadi dijamin, mungkin boleh Mas Rifan aja jelasin perbedaannya. Oke. Baik. Mungkin ini bisa disampaikan indikasi ya Bu, indikasi return gitu ya. Bukan berarti bahwa fund ini harus setiap tahun segini gitu. Nah karena fixed income itu juga ada resiko volatility, ada resiko pasar ya, ada resiko pasar meskipun misalkan tadi disampaikan untuk corporate bond secara umum lebih rendah volatility-nya dibandingkan dengan government bond. Ada mungkin masa-masanya ya di bawah 6,5 sedikit, tapi ada mungkin masa-masanya nanti mungkin di atas 7%. Jadi tergantung dari dinamika pasar. Seperti itu. Jadi ini bukan return yang dijamin seperti mungkin misalkan proteksi ya. Proteksi kan akan terus segitu gitu. Misalkan proteksi 7% akan terus 7% sampai dengan mature gitu proteksinya. Tapi karena ini open end, jadi reksadana yang tidak ada maturity-nya gitu ya, simpelnya gitu. Jadi terus akan berulang gitu. Nah, tidak ada jaminan sebenarnya akan 6,5 sampai 7 setiap tahun. Tapi tadi kita berusaha semaksimal mungkin dengan memanfaatkan momentum dan opportunity di market dengan misalkan tadi apa ya, kalau di stock picking gitu ya namanya, kalau di bond itu mungkin pemilihan issuer-nya yang masih atraktif returnnya, tapi secara credit risk juga relatively lebih termanage gitu ya. Nah untuk tadi menyambung pertanyaan yang kedua terkait dengan gagal bayar ya, apa yang terjadi kalau gagal bayar. Nah ini satu hal yang sangat kita hindari gitu. Jadi kita tentunya harus monitor nih setiap issuer ini secara continue. Jadi ketika ada sign, ketika ada tanda-tanda bahwa kreditnya atau kemampuan perusahaan itu mulai turun, mulai pemburukan gitu, kita harus cepat-cepat untuk take action. Kita harus exit dari situ gitu. Nah itu pentingnya monitoring ya, monitoring secara berkala. Kebetulan kami di Afris itu ada credit analyst, dedicated credit analyst yang tentunya bersama-sama dengan fund manager memonitor kondisi dari issuer ini. Gitu. Nah, kalau misalkan pahit-pahitnya default gitu, ya repot sih sebenarnya gitu. Nah, bisa direstrukturisasi seperti itu, tapi butuh waktu. Tapi itu satu hal yang sangat-sangat kita harus hindari sih. Makanya analisa onboarding ketika pemilihan issuernya itu yang jadi kunci nanti seperti itu.
Oke Mas Rifan, nih kebetulan nyambung lagi nih dengan pertanyaan Bu Nuri Tri Susanti ya. Jadi Oke. sebenarnya bagaimana sih investor dia bisa mengetahui suatu corporate bond itu ada itu dia ada potensi gagal bayar. Nah mungkin ini tugas fund manajernya ya. Tapi kalau boleh di-share gitu, apa sih yang dilihat gitu dari Mas Rifan Oke. terhadap suatu Oke. bond gitu? Tanda-tandanya dari mana kalau dia ada potensi gagal Baik, bayar? baik. Baik, terima kasih Bu Nuri pertanyaannya. Jadi untuk gimana sih cara melihatnya gitu. Nah, kita mungkin bisa flashback ya ke beberapa tahun terakhir, beberapa corporate bond kan ada beberapa yang default gitu ya. Nah, kita coba identifikasi sebenarnya penyebab utamanya apa sih gitu. Sebenarnya secara umum penyebab utamanya itu ada satu, over leverage, utangnya kegedean, over capex gitu. Capexnya kegedean, pakai utangnya kegedean, nah proyeknya ternyata nggak begitu jalan misalkan. Atau proyeknya membutuhkan payback period yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan tenor dari surat utang atau dari hutangnya sendiri. Nah, itu akan mengakibatkan kesulitan cash flow nantinya ya si company-nya. Yang kedua adalah terkait akses ya, akses financial flexibility-nya. Jadi ada beberapa issuer corporate bond yang default juga gara-gara dia nggak bisa refinancing. Jadi ketika bondnya mature, mereka nggak bisa dapat funding lagi untuk menutup bond yang mature ini gitu. Nah makanya penting melihat misalkan um, grup. Salah satu indikasinya kita juga melihat grup sih. Ini ada satu company, ini company ini grupnya siapa sih gitu. Kira-kira grupnya seperti apa gitu, strong nggak? Kalau strong, ini posisi company sebagai apa di grup ini? Dia misalkan di grup ini sangat penting perannya ya pasti akan ibaratnya suatu saat anything bad happen gitu ya mungkin dibantu gitu sama grupnya atau ada capital injection atau dalam bentuk apapun gitu. Nah itu juga sangat penting sih. Ada beberapa juga company yang default itu gara-gara misalkan perubahan regulasi yang impact kepada bisnisnya. Nah itu makanya kita harus terus monitor sih, baik dari industri landscape-nya seperti apa, terus dari sisi bisnisnya, dan itu akan impact ke bisnis sama ke finansial tentunya gitu. Nah untuk melihat screening awal kita melihat ini company kira-kira cash flow-nya seperti apa, akan seperti itu ya. Kita lihat cash flow stream-nya gitu, operating cash flow-nya seperti apa gitu. Kalau misalkan operating cash flow-nya selalu negatif, kayaknya jangan deh gitu. Karena dia dari sisi operasi normalnya aja dia nggak bisa cover tuh ininya cash flow-nya selalu negatif misalnya. Karena ada juga company yang secara profitability bagus tapi secara cash flow generation-nya sebenarnya nggak begitu bagus. Nah itu satu hal yang kita tekankan sih dalam pemilihan issuer di corporate bond seperti itu. Oke, wah itu komprehensif banget nih. Moga-moga Bu Nuri bisa jadi kayak fund manager sendiri nih kalau paham teori-teorinya. Ya, Oke, ya. mungkin nih terakhir aku nyambung lagi ke pertanyaan Pak Putu ya. Dia tanya tadi apa mungkin terlewat. Apakah fund baru ini akan diluncurkan nanti yang akan diluncurkan ini akan diterbitkan di Trimegah? Iya, betul. Jadi nanti reksadana baru ini pendapatan tetap Afri Stable Emerald Fund ini akan diluncurkan tanggal 29 Januari 2024 ini bisa dibeli di aplikasi Trima Plus. Jadi teman-teman yang belum punya Trima Plus mungkin bisa langsung download di Play Store, iOS juga ada. Jadi Trima Plus tanda plus gitu. Nah di dalamnya itu nanti teman-teman bisa registrasi untuk membuka account-nya, aktifkan account-nya. Nah untuk aplikasi kita sendiri ini fiturnya teman-teman bisa beli reksadana, bisa beli saham dan juga nextnya bisa beli obligasi secara langsung di satu aplikasi yang sama. Nah oke, mungkin teman-teman ini kita udah di penghujung acara. Mas Rifan boleh sedikit men-summary gitu mungkin dari webinar kita kali ini tentang suku bunga dan relate-nya ke pasar obligasi di tahun 2024 ini. Oke, thank you Mas Jogi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tahun ini harusnya masih tahunnya yang cukup baik ya untuk fixed income, baik itu Sun maupun dari corporate. Karena memang tadi disampaikan katalisnya adalah perubahan tingkat suku bunga ya dari yang hiking menjadi easing ya, jadi penurunan tingkat suku bunga.
Dan ini menjadi salah satu opportunity yang baik ya untuk memanfaatkan momentum sebelum dilakukannya red cut, karena cenderung nanti ketika red cut pasti akan turun gitu imbal hasilnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan momentum ini karena opportunity-nya masih terbuka di tahun 2024 ini. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua tadi salah satu mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu akan, ya saya mau investasi gitu di fixed income. Saya pikir tahun ini juga baik untuk corporate bond ya, karena tadi selain ada potensi dari tingkat suku bunga, juga ada potensi dari membaiknya profil kredit issuer. Jadi credit risk-nya membaik gitu ya, lebih rendah gitu dibandingkan dengan misalkan 3 tahun terakhir. Nah, dengan demikian mungkin bisa jadi opportunity yang baik karena bisa partisipasi di pas saat launching ya, jadi NAB 1000 gitu di awal, jadinya nanti potensi untuk kenaikannya bisa lebih optimal. Mungkin itu sih Mas Jogi. Oke, thank you banget pemaparannya Mas Rifan Firmansyah, Fund Manager dari Afris Asset Management. Nah, sekarang kita show tadi ya teman-teman yang berhak untuk mendapatkan tumbler dan payung cantik dari Afris Asset Management. Tereng, nggak ada musik ya ini ya. Oke, congrats untuk teman-teman yang mendapatkan eksklusif inilah ya hadiah eksklusif dari Afris Asset Management. Sampai jumpa lagi teman-teman di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik, dan juga thank you banget Mas Rifan Firmansyah and tim yang sudah menemani kita perbincangan yang sangat seru hari ini. Moga-moga semua teman-teman bisa jadi lebih paham ya investasi kita tuh mau ke arah mana supaya kita bisa mencapai investment goal kita di tahun 2024 ini. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi. Thank you, Mas Rifan. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Mas Yogi.